Halo, ketemu lagi kita. Ah, ini gua mau bahas soal yang soal anak indigo ya. Soal yang anak indigo itu kemarin kan ada yang nanya ke gua, kenapa harus ditutup gitu kan? Kalau emang harus bisa lihat ya udah buka aja gitu kan? Ada yang nanya gitu ke gua. Nah, di sini gua mau jelasin kenapa eh orang tua yang punya anak yang bisa lihat-lihat makhluk goib, denger, ngobrol gitu kan segala macam, eh, mereka menutup gitu ya, menutup, pergi ke orang yang bisa nutupin. Biasanya anak-anak ini ditutup karena orang tua ngelihat mental anaknya itu nggak sanggup gitu loh, nggak sanggup, nggak siap, nggak kuat dengan eh, apa yang anak ini lihat. Biasanya ya, kebanyakannya seperti itu. Nah, jadi orang tua itu berpikir bahwa daripada anak gua kenapa-napa, daripada anak gua jadi stres, jadi ketakutan, nggak mau keluar, nggak mau main, nggak mau, takut ke sana, takut ke sini, akhirnya ditutup gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman orang tua itu suka lupa, karena udah lama jadi nggak diperhatiin nih udah kebuka lagi apa belum, kayak begitu ya. Satu. Kedua, ada orang yang ditutup itu, yang kalau anak-anak remaja itu ditutup biasanya karena dia nggak sanggup. Anak itu sendiri emang dia yang minta, dia nggak sanggup gitu loh. Gua nggak sanggup nih buat ngeliat-liat lagi kayak begitu, gua nggak sanggup, gua nggak kuat. Terus ditambah biasanya mereka suka gampang kesurupan. Ada orang-orang yang gampang kesurupan, kemasukan, ketempelan, mereka nggak sanggup gitu kan, ngejalanin hal-hal kayak gitu, makanya ditutup gitu. Tapi ya yang gua tahu, selama ditutupnya itu masih di bawah umur 17 nggak bisa. Tapi kalau emang anak ini kepilih, orang ini kepilih, mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, harus mau, harus suka, harus menerima. Kalau dia punya kekurangan, kalau dia dikasih bakat, talenta di hal tersebut ya. Ini kita bicara yang karena faktor keturunan. Bukan nyari, bukan berilmu, bukan berguru ya, tapi karena faktor keturunan. Umur 17-18 tahun biasa kita udah nggak bisa nutup lagi, udah kebuka ya udah los, kita nggak bisa ditahan-tahan lagi, itu udah nggak bisa lah, susah. Nah, di sini eh, ada dua macam yang namanya keturunan. Satu ya, satu, yang pertama ini adalah leluhur yang ngikut sama kita, yang ngejagain kita, yang nempel sama kita ya. Apalagi kalau udah sampai ngedarah daging ya, sampai udah nitis ya, emang kita titisannya. Nah itu eh, mau orang pintar sekuat apapun ya nggak akan bisa, karena memang leluhur kita ini ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjaga kita, seperti itu. Yang kedua, eh, kalau kita bisa melihat, komunikasi, mendengar, melihat masa depan dan segala macam, tetek bengek, itu juga ada karena khodam. Khodam atau pegangannya leluhur. Mungkin leluhur kita dulu belajar ilmu apa gitu ya, suka ngamalin apa, jadi ada jin yang ikut dengan leluhur kita. Dan saat leluhur kita mati itu, maka si khodam ini, si jin ini itu mencari keturunan dari majikannya yang mana yang cocok dengan dia, yang dia rasa oh ini anak kuat.
nih anak bisa nih, gue cocok, hawa anak ini gue cocok gitu loh. Maka dia akan ikut dengan anak tersebut. Nah, kalau yang seperti ini masih bisa kita keluarin. Walaupun dia udah umur di atas 18 tahun, kita masih bisa. Ya. Kalau yang susah itu dikeluarin adalah kalau mereka ini, leluhur kita, membuat perjanjian berdarah. Perjanjian berdarah ya. Ilmu-ilmu tertentu ilmu-ilmu tertentu yang memakai darah yang memang harus diturunkan, dimana kalau tidak diturunkan maka orang yang punya khodam ini susah mati. Ada yang kayak gitu. Nah, ini yang susah gitu loh. Jadi kalau kita bisa, kita jadi anak, jadi orang yang bisa melihat makhluk goib dan segala macam tetek bengek itu bukan karena leluhur yang jaga, tapi karena khodam, titipan dari leluhur. Itu ada dua macam lagi, kebelah dua ya, kebagi dua lagi, yaitu khodam yang biasa-biasa aja tanpa perjanjian darah, itu masih bisa kita keluarkan, masih bisa kita pindahkan gitu ya. Ya kata kasarnya diusir lah ya, tapi kayaknya nggak sopan banget gitu. Yang kedua yang susah karena pakai perjanjian darah, dimana orang yang punya khodam ini, yang punya pegangan ini, dia akan susah mati gitu loh. Dia akan susah mati kalau dia enggak secara langsung nitipin. Seperti itu. Banyak di daerah-daerah itu, banyak banget ya. Di daerah-daerah tuh banyak hal-hal kayak gitu. Bisa dicari ya, hal-hal kayak gitu. Kalian udah banyak lah di Google sekarang ya, tinggal searching aja lah kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadinya kalau ditanya kenapa harus ditutup, ya itu tadi, balik lagi kenapa harus ditutup, karena melihat mentalnya orang ini kuat enggak, anak ini atau orang ini untuk melihat hal-hal tersebut. Karena banyak orang yang bisa ngelihat tapi nggak sanggup. Kayak temen gue dulu tuh pernah bilang, "Net, gue pengen dong kayak lu, bisa lihat, bisa ngobrol, bisa ngedengar mereka ngomong apa, gimana." Suka, kata gue yakin, gue percaya, suruh sholat lu bisa ya, suruh jikir sampai ribuan, puluhan ribu, lu bisa, lu kuat. Puasa apapun gue yakin lu kuat. Pokoknya suruh apapun lu pasti kuat, gue bilang gitu ke teman gue. Tapi ada satu yang gue yakin lu gak kuat. Apa lu kuat kalau harus ngelihat yang hancur, melihat wujud aslinya mereka itu seperti apa? Kuat gak lu? Karena kalau kuntilanak yang di film, kalau kalian lihat, itu masih bagus gitu loh. Kalau mereka lagi nampakin yang nggak bagusnya gitu kan, pocong kayak begitu. Tapi kalau mereka lebih yang serem lagi, gimana? Kuat nggak ngelihatnya? Jadi disinilah mental dan iman kita diuji. Kalau pengen tahu besar, dalam atau tidaknya iman seseorang, keyakinan seseorang, kepercayaan seseorang dengan Tuhannya, ujilah dengan makhluk halus, ujilah dengan makhluk goib. Karena apa? Gue ini jujur aja, gue paling sebel ya, paling kesel sama orang-orang tuh rajin ngaji, rajin sholat, rajin wirid, segala macam tetek bengek, ikut pesantren, tapi penakutnya baru ngeliat pocong udah takut, baru ngeliat kuntilanak udah takut, udah pingsan kayak pantau. Lu buat apa ngaji? Lu buat apa rajin zikir? Lu buat apa di pesantren? Itu semua kan buat ngebentengin kita. Artinya lu gak percaya dong kalau Allah atau Tuhan lu itu ngejaga kita gitu. Dan ingat, siapapun bisa meruqyah asal kita yakin, percaya bahwa Tuhan kita ngebantu kita gitu ya. Bye bye.